Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Febriana dengan NIM 22002243. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan apa saja yang ada di dalam manajemen kantor dan ketatausahaan. Permasalahan pertama yaitu pengaruh penataan ruang kantor terhadap kualitas pelayanan ketatausahaan. Penataan tata ruang perkantoran mencerminkan kualitas dan produktivitas kerja staf. Dalam studinya mengungkapkan bahwa penataan tata ruang kantor yang baik dan tepat mampu menciptakan rasa nyaman di kantor. Kenyamanan tersebut tentu akan mempengaruhi efektivitas kerja karyawan, yang pada akhirnya berdampak baik pula pada produktivitas kerja staf atau karyawan. Dalam konteks sekolah sebagai lembaga penyedia layanan pendidikan, ruang tata usaha sekolah berperan sebagai ujung tombak pelayanan jasa pendidikan. Banyak kegiatan pelayanan yang terjadi di dalamnya, seperti layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis lainnya. Oleh karena itu, penataan tata ruang sekolah penting dilakukan. Secara teoritis, penataan ruang kantor di sekolah yang baik akan memudahkan staf tata usaha dalam melaksanakan kegiatan, seperti gerakan atau metode kerja maupun alur dalam pelaksanaan prosedur kerja. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak permasalahan ketidakefektifan kerja terjadi diakibatkan karena adanya permasalahan dalam penataan tata ruang kantor. Beberapa studi terdahulu menunjukkan beberapa permasalahan terkait permasalahan produktivitas kerja akibat minimnya penataan tata ruang kantor. Seperti pegawai sering tidak berada di tempat sebab merasa kurang nyaman dengan kondisi ruangan yang penuh dengan barang-barang, sehingga terasa sempit dan mengakibatkan terbatasnya ruang gerak pegawai. Kondisi kurang nyaman ini terjadi karena banyaknya arsip yang berserakan serta kondisi kerja yang tidak efektif dan efisien karena adanya penerapan sistem kerja ruang tertutup dengan ruang-ruang terpisah-pisah yang menghambat alur kerja karyawan. Permasalahan terkait ketidakefektifan kerja para pegawai ini seharusnya dapat teratasi dengan mudah ketika mereka memahami tentang pengaturan tata ruang yang baik. Tata ruang kantor yang esensinya merupakan penggunaan ruang secara efektif sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan serta mampu memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai. Begitupun dengan tata ruang sekolah, harus mampu memberikan rasa nyaman kepada penggunanya sehingga mampu memberikan kualitas pelayanan. Ruang tata usaha sekolah harus tertata dengan baik, sesuai dengan kebutuhan agar mampu menjadikan pengguna layanan merasa nyaman dan aman. Permasalahan kedua yaitu pengaruh budaya organisasi dan kompetensi terhadap kinerja pegawai kantor. Kinerja yang berkualitas dan berhasil dalam mencapai tujuannya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan seperti budaya organisasi dan kompetensi yang sesuai dengan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga menghasilkan kinerja yang berkualitas. Suatu organisasi dirasa perlu memperhitungkan budaya organisasi yang kuat dan sejalan dengan beberapa batasan-batasan yang berlaku. Selama memiliki budaya organisasi yang kuat, akan berdampak baik dan dapat diterapkan baik oleh anggota organisasi tersebut, maka dapat memperlancar aktivitas organisasi. Budaya organisasi yang kuat tidak akan berjalan dengan mudah, sehingga perlu adanya penyesuaian di dalamnya. Perubahan lingkungan menunjukkan bahwa jika suatu organisasi secara terus-menerus mengubah publiknya dan bagian dari karyawan atau pegawai publiknya, lembaga publik semacam itu akan berisiko melemahkan budaya organisasinya. Pelatihan mengenai penanaman budaya kerja perusahaan yang diberikan
hanya dilakukan pada level manajemen saja, kemungkinan bisa menjadi penyebab masalah dalam budaya organisasi. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan sehubungan dengan budaya yang ada menjadikan budaya belum sepenuhnya didukung oleh dan dijalankan oleh pegawai. Hal ini juga dapat menjadi penyebab masalah dalam budaya organisasi. Kurangnya kerjasama yang dimiliki oleh pegawai dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh pimpinan, dan kurangnya kesadaran pegawai untuk bersedia melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya demi kelancaran operasional instansi pemerintahan. Hal-hal tersebut memungkinkan timbul masalah dalam budaya organisasi. Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran, atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman serta pembelajaran yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bagus atau tidaknya kompetensi yang dimiliki seorang pegawai mengakibatkan meningkat dan menurunnya kinerja yang dihasilkan oleh pegawai itu sendiri. Jadi, upaya dalam meningkatkan kinerja pegawai perlu kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh pegawai tersebut. Karena pegawai yang berkompeten akan dapat memberikan kemampuan terbaiknya kepada organisasi dan perusahaan, sehingga produktivitas organisasi dan perusahaan akan meningkat. Kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang tertentu, serta dapat melampaui tingkat minimal yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang dilihat dari pendidikan, sikap, keterampilan, dan kepribadian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sudah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai secara keseluruhan, dengan menggunakan sumber daya, teknologi, prasarana dan sarana, serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pegawai melalui berbagai kursus atau pelatihan. Namun, ternyatanya pencapaian kinerja pegawai ini masih belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang ketiga yaitu pengaruh kelengkapan alat kerja dan disiplin kerja terhadap karyawan. Masalah yang sering muncul dalam suatu perusahaan saat ini adalah kurangnya perhatian terhadap aspek manusiawi. Bila ingin memahami perilaku karyawan, seorang manajer atau pimpinan harus dapat menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung karyawan dan kegairahan kerja. Sehingga dengan kondisi tersebut, karyawan dapat meningkatkan mutu kerjanya sehingga sekaligus dapat meningkatkan kuantitas perusahaan itu sendiri. Untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan, perlu adanya fasilitas kerja yang baik. Fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap karyawan agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Adanya fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan ini sangat mendukung karyawan dalam bekerja. Fasilitas kerja tersebut sebagai alat atau sarana dan prasarana untuk membantu karyawan agar lebih mudah menyelesaikan pekerjaannya dan karyawan akan bekerja lebih produktif. Tersedianya fasilitas kerja, karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja dan menimbulkan semangat kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan harus menggunakan fasilitas atau kelengkapan kerja dengan baik untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja di tempat. Namun, kebanyakan karyawan yang enggan menggunakan fasilitas dan kelengkapan tersebut. Akibatnya, sering terjadi kecelakaan kerja, khususnya karyawan yang bekerja langsung di lapangan. Setiap pekerjaan tentunya akan memiliki resiko.
alat-alat pekerjaan yang dipakai, serta kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak baik dapat menimbulkan berbagai macam resiko bagi para pekerjaannya. Ditinjau dari risiko pekerjaan, usaha K3 dirasa sangat penting perannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Risiko kerja ini dapat diminimalkan dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3K dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Dengan adanya kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas kerja karyawan dan hasilnya kerjanya tidak sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Hal ini tentu berdampak pada menurunnya kinerja karyawan dan tujuan perusahaan menjadi tidak optimal. Kelengkapan alat kerja di perusahaan merupakan kewajiban suatu perusahaan untuk menyediakannya. Pentingnya kelengkapan alat kerja sangat membantu karyawan dalam menunjang kinerjanya. Setiap perusahaan sudah memberikan kelengkapan alat kerja sesuai dengan tugas dari masing-masing karyawannya. Tapi kenyataannya yang ada kesadaran dari karyawan masih kurang dalam menggunakan kelengkapan alat kerja. Terbukti bahwa setiap melakukan pekerjaan di lapangan masih ada karyawan yang enggan menggunakan alat tersebut. Karyawan tersebut enggan menggunakan alat ini dikarenakan alat yang disediakan sulit dipakai, tidak nyaman, terganggu untuk digunakan, dan masih banyak faktor penyebab lainnya. Salah satu contoh karyawan yang enggan menggunakan perlengkapan kerja dikarenakan semua perlengkapan kerja harus memenuhi pengujian mutu karena harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa alat pelindung diri atau APD ini akan memberikan perlindungan sesuai yang diharapkan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai permasalahan apa saja yang ada di dalam manajemen kantor dan ketetausahaan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.